salam sehat selalu untuk teman-teman operator SMA SMK SLB Papua. Video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya melakukan pengisian atau entry data baru untuk peserta yang belum pernah terdaftar di Dapudik sama sekali secara nasional. Nah, kita langsung saja. Yang pertama, persyaratannya itu adalah teman-teman operator SMA SMK SLB Papua, setiap peserta baru diharuskan untuk yang pertama adalah kartu keluarga, kemudian kartu tanda penduduk atau EKTP, surat keterangan domisili dari kantor kependudukan setempat. Kenapa saya minta ini? Karena beberapa waktu lalu itu penambahan peserta baru tapi KTP-nya itu di luar Papua. Nah, untuk itu kali ini kita harus memastikan bahwa KTP-nya di luar Papua tetapi bisa dibuktikan dengan ini. Kemudian SK pengangkatan. SK pengangkatan ini adalah SK pengangkatan yang diangkat oleh bisa dari sekolah, bisa dari dinas pendidikan provinsi seperti guru kontrak misalkan, bisa dari dinas pendidikan kabupaten kota jika memang dia juga menganggarkan untuk guru SMA SMK yang seharusnya di bawahnya provinsi, tetapi itu tidak ada masalah. Kemudian SK pembagian tugas. SK pembagian tugas ini yang dikeluarkan oleh kepala sekolah atau wakasek kurikulum yang setiap 6 bulan sekali atau setiap tahun ajaran baru itu dikeluarkan. Di ujung-ujungnya itu ada yang namanya JJM, saja mengajar. Kemudian sertifikat lisensi kepala sekolah, artinya peserta baru ini mungkin dia memiliki atau tidak, jadi opsional. Opsional itu artinya jika tidak ada tidak ada masalah. Oke. Kemudian semua file ini digabungkan jadi satu dalam bentuk PDF, disusun rapi. Yang pertama adalah kartu keluarga, disusun seperti ini juga, kemudian dimasukkan di sini nantinya. Ini saya kasih contoh. Lalu kemudian nama filenya itu nama PTK, kemudian dari sekolah mana. Contohnya seperti ini, GPK Yohan Semansa Tukurui. Di sini saya akan ambil file yang sudah saya siapkan. Nama filenya seperti ini, GPK Yohan Semansa Tukurui atau siapalah terserah. Tapi nama PTK-nya yang baru mau ditambahkan, lalu kemudian asal sekolahnya. Oke. Upload. Selesai. Nick sekian, nama juga sekian misalnya. Ini misalnya ya tempat lahir sekian, lahir ya. Kemudian jenis kelaminnya, nama ibunya, di agamanya, terus status pernikahannya, dia sudah menikah atau belum menikah, atau janda atau duda. Terus email ini adalah email yang aktif, jadi bukan asal pengisian email, karena email inilah yang nanti akan menjadi akun PTK-nya. Saya kasih contoh saja, GPK
Lanjut. Berikutnya adalah domisili. Jadi itu tinggal pilih dia misalkan di Kepulauan Yapen, kemudian kecamatannya itu Yapen Selatan, terus kemudian dia di Warari, alamatnya Jalan Tanjung Ria, kode posnya juga penting harus diisi. Berikutnya status kepegawaiannya jika dia PNS, silakan masukkan PNS, berarti harus isi NIP. Terus kemudian jika dia PNS yang diperbantukan, artinya kalau misalkan di SMK pegawai kesehatan, atau di SMK pertanian pegawai pertanian. Dia sebenarnya pegawai pertanian, tetapi dia bekerja juga di sekolah itu sebagai guru mapel karena keahliannya mereka. Kemudian kalau guru kontrak provinsi silakan pilih, guru kontrak kabupaten silakan pilih, guru honor sekolah silakan pilih, jika dia tenaga administrasi silakan masukkan juga yang ini. CPNS tetap masukkan NIP dan seterusnya. NIP jika ada silakan. Kemudian guru jenis, jadi kalau misalkan dia adalah guru mapel silakan, kalau guru kelas itu biasanya di tingkat SD, SMP atau SLB ya, kalau guru kelas biasanya di SLB. Selain dari itu berarti SMK itu paling guru mapel atau guru BK atau dan seterusnya, tenaga perpustakaan silakan Bapak Ibu pilih. Terus kemudian lembaga pengangkat ini harus disesuaikan dengan SK ini. Jika dia adalah guru honor daerah tingkat 1, berarti lembaga pengangkatnya adalah pemerintah provinsi. Kemudian nomor SK pengangkatan sekian, tanggalnya, sumber gaji disesuaikan. Jadi kalau dia gajinya dia diangkat oleh honor daerah tingkat 1 provinsi, pemerintah provinsi, berarti dia digaji oleh APBD provinsi. Kemudian lisensi kepala sekolah yang tadi di depan sebelumnya saya menyampaikan itu jika ada, kalau tidak ada silakan pilih tidak atau belum. Kemudian next. Kita lanjut ke berikutnya, wilayah ini tempat penugasan. Jadi wilayahnya itu Kepulauan Yapen, kemudian nama sekolahnya SMA Negeri 1 Serui, nomor sekian, tanggalnya disesuaikan dengan keadaan real atau data yang sebenarnya. Oke, selesai. Sampai di sini operator atau admin sekolah harus beri tanda centang. Ya, dengan ini saya menyatakan perekaman data PTK mengacu terhadap dokumen yang sah dengan aturan yang ditetapkan. Nah, dokumen yang sah itu berarti yang tadi teman-teman operator sudah scanning, kemudian disusun rapi seperti itu yang nanti dimasukkan. Jadi sebelum saya melakukan enter data ini, saya cross check dulu persyaratan yang tadi saya minta di atas. Jika sudah sesuai, baru saya langsung lanjut. Setelah itu centang, kemudian kirim. Nah, setelah ini baru saya akan transfer data ini dipindahkan ke yang punya Pusdapin seperti ini. Nah, ini sudah Pusdapin. Ini saya akan transfer data ke sini.
seperti yang sama persis sebenarnya, cuma karena hak aksesnya tidak ada di sekolah, jadi melalui admin provinsi. Nah, setelah itu saya akan masukkan ke sini sesuai format tadi, lalu kemudian akan diverifikasi oleh tim Pusdatin. Tim Pusdatin sepertinya fokusnya itu di NIK. Jadi teman-teman operator semacam berseko tua khusus sekolah negeri, mohon perhatikan hal-hal seperti tujuan yang tadi sudah disampaikan. Demikian informasinya. Terima kasih banyak. Salam sukses selalu.